Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanda sekalian, kita kembali bertemu pada kuliah kedua setelah pertemuan yang lalu. Kita memulai dengan kontrak perkuliahan dan penyampaian beberapa materi-materi pokok yang akan kita kuliahkan pada semester ini. Untuk kali ini insyaallah pada materi pertama kita akan membahas tentang makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita akan berbicara tentang makhluk ciptaan Allah, yaitu berupa alam semesta ya. Karena ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu sungguhnya seluruh alam ya yang ada ini beserta seluruh isinya, termasuk bumi dan isinya. Nah, kita akan lihat dulu alam semesta sebagai makhluk Allah yang telah diciptakan, dan kita akan bicara tentang proses kejadian alam, baik berupa sains maupun menurut Al-Quran. Setelah itu insyaallah kita akan lanjutkan dengan makhluk Allah yang diciptakan di buminya ini, yaitu manusia, jin, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan benda-benda lain yang ada di muka bumi ini, termasuk gunung, laut, air, dan lain. Setelah itu insyaallah kita akan lanjut dengan ciptaan Allah berupa makhluk gaib yang telah diciptakan, yang di dalamnya ada jin, ada malaikat, ada alam kubur, ada surga dan neraka, ada hari kiamat ya, bahkan ada yang namanya hari berbangkit. Nah, inilah insyaallah yang akan kita coba kuliahkan ya. Kita mulai dengan alam semesta, yaitu proses kejadian alam ya, sesuai dengan sains. Sesungguhnya nanda sekalian ya, banyak teori-teori yang telah dikemukakan oleh para ahli tentang bagaimana proses alam ini terbentuk. Tetapi saya lebih cenderung mengambil satu teori yang disampaikan oleh Abbé Lemaitre tahun 1920-an yang dikenal dengan teori Big Bang. Oleh karena saya melihat bahwa teori ini lebih dekat kepada apa yang telah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Menurut Lemaitre, alam semesta ini bermula dari super atom raksasa. Suhunya waktu itu ya sekitar 10 miliar sampai 1 triliun derajat Celcius. Coba bayangkan ya, 10 miliar sampai 1 triliun derajat Celcius. Air itu mendidih itu hanya 100 derajat Celcius. Itu pun kalau misalnya kita kena air, pasti kita merasakan penderitaannya, terkelupas kita punya kulit, masak. Atom raksasa ini menurut teori Big Bang yang dikemukakan oleh Lemaitre itu meledak ya sekitar 15 miliar tahun yang lalu. Jadi meledak sekitar 15 miliar tahun yang lalu. Hasilnya itu, yang hasil ledakan itu menjadi debu dan awan berupa hidrogen. Nah, setelah berumur ratusan juta tahun, jadi setelah lama ledakan ini, katanya sekitar ratusan juta tahun, debu dan awan itu kemudian membentuk bintang-bintang yang di dalamnya ada ukuran berbeda-beda ya, ada yang besar, ada yang kecil ya. Lalu bintang-bintang ini membentuk suatu gugusan ya, masing-masing yang biasa disebut galaksi, yang kalau kita kenal sekarang ini ada beberapa galaksi ya, ada galaksi Andromeda, ada galaksi Magellan, dan ada galaksi Bima Sakti. Nah, bumi kita
dengan planet-planet yang lain dan matahari itu berada pada satu galaksi yang disebut dengan galaksi Bima Sakti. Baik, kita lanjut. Sedangkan terbentuknya alam menurut Al-Quran, ya, yaitu penciptaan alam semesta itu dimulai dari langit dan bumi, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surah Al-A'raf bahwa langit dan bumi itu diciptakan selama 6 masa. Nah, ini kalau menurut Al-Quran, bahwa ternyata Allah menciptakan langit itu selama 6 masa. Ada yang mengartikan 6 hari, tetapi sesungguhnya itu, ya, menurut sebagian para mufassir, 6 masa itu adalah waktu yang tidak ditentukan, ya, berapa lamanya itu. Tapi disebutkan oleh Allah itu 6 masa. 6 masa itu bisa 6 hari, bisa 6 tahun, ya, bisa 6 dasawarsa dan seterusnya. Allahu alam, karena Allah hanya menyebutkan bahwa alam semesta ini, yaitu langit dan bumi, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 6 masa. Ini bisa kita baca di surah Al-A'raf, ya, ayat 54. Situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ya, kemudian kata Allah, summastawa alal aras. Kemudian Allah, ya, bersemayam di atas ars. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, yughsil lailan nahara yatlubuhu. Jadi Allah menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepadanya. Jadi setelah diciptakan langit dan bumi, Allah pun kemudian menciptakan, ya, bintang-bintang, ya, matahari, ya, bulan, bintang, dan tentu, ya, yang kita kenal sekarang ini planet-planet dan seluruh angkasa raya yang, ya, isi angkasa raya yang ada, ya, apakah itu meteor, ya, atau bintang, ya, matahari, bulan, ya, planet-planet lain, semua itu diciptakan oleh Allah setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan langit itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lapisnya sama, yaitu 7 lapis, ya. Jadi Allah telah menciptakan bumi dan langit itu sama lapisannya, yaitu 7 lapis. Dan inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah At-Talaq. Jadi ke langit 7, bumi juga 7 lapisannya, ya. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah At-Talaq ayat 20, ya, ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah telah menciptakan 7 langit. Jadi Allah lah yang menciptakan 7 langit, dan seperti itu pula bumi, mislahunna, artinya bumi juga diciptakan oleh Allah sama dengan itu, 7 langit, 7 lapisan. Perintah Allah berlaku kepada langit dan bumi agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Nah, ayat inilah yang menunjukkan bahwa penciptaan langit dan bumi itu sama. Keduanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lapisannya sama, yaitu 7 lapis.
ya, sampai jadi mulai dari lapis 1 sampai lapis 7. Dan ini telah dibuktikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, di mana beliau melewati semua lapisan langit ini, mulai dari lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga, lapis keempat, lapis kelima, lapis keenam, sampai ke lapis ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Dan ini dikisahkan oleh hadis, ya, dalam hadis Bukhari, ya, yang panjang. Nah, kemudian bumi, ya, menurut ilmu geologi, mulai dari kerak bumi ini sampai ke inti bumi itu juga terdiri atas 7 lapis. Jadi rupanya sains, ya, ilmu pengetahuan juga telah membuktikan bahwa bumi ini terdiri atas 7 lapis sampai kepada inti bumi ini. Nah, kemudian Allah menjelaskan di surah Al-Anbiya ayat 30 bahwa bumi dan langit itu dulu satu, kemudian dipisahkan. Inilah yang saya maksud, sesuai dengan teori yang disampaikan oleh, ya, teori Big Bang itu, ya, AB yang disampaikan oleh Labbe Lamataire, ya, tahun 1920-an. Jadi sebetulnya ini jauh sebelum, ya, disampaikan oleh ilmuwan itu, Allah sudah menyampaikan bahwa dulu bumi langit itu satu. Kalau menurut teori Big Bang itu kan menyatakan bahwa bumi dan langit itu dulu satu dalam bentuk atom yang sangat besar, yang memiliki panas, ya, sampai 100 triliun derajat Celcius, ya. Kemudian meledak, kemudian mengalami pendinginan, lama-kelamaan mengalami pendinginan, itulah yang kemudian terbentuk, ya, menjadi beberapa galaksi di atas angkasa raya ini. Nah, di dalam Al-Quran sungguhnya sudah diceritakan bahwa bumi dan langit itu dulu satu, kemudian dipisahkan. Inilah yang disampaikan oleh Allah di surah Al-Anbiya ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan begini: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardi kanataha ratqa fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu, kata Allah. Jadi jelas bahwa langit dan bumi dulu itu satu menurut Allah. Dia adalah satu padu, ya. Kalau begitu berarti zat-zat pembangun bumi itu sama dengan yang ada di langit, karena dulu adalah satu. Jadi zat benda-benda yang ada di langit pasti juga ada di bumi. Begitu pula yang ada di langit pasti ada di bumi. Karena dulu adalah bahan bakunya sama. Allah menyampaikan bahwa langit dan bumi dulu itu, ya, padu, artinya bersatu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan keduanya. Kemudian Allah mengatakan, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Jadi sungguhnya proses penciptaan langit dan bumi ini sungguhnya ingin kita digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beriman betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa menciptakan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kalau menurut ilmu pengetahuan, dari debu, ya, dari atom yang sangat panas kemudian mengalami pendinginan, diubah, ya, menjadi bentuk bumi, langit, dan segala macam benda-benda langit yang ada. Itu dulu adalah satu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah pisahkan. Nah, itulah gambaran menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana terbentuknya alam ini menurut Al-Quran.
Nah, ini Ananda bisa baca di surah Al-A'raf ayat 54 tentang penciptaan langit dan bumi, ya. Kemudian dalil mengenai tentang langit dan bumi keduanya diciptakan oleh Allah sebanyak 7 lapis, itu bisa kita baca di surah At-Talaq ayat 12. Kemudian bumi dan langit dulu satu, kemudian dipisahkan, ini bisa kita baca di surah Al-Anbiya ayat 30. Nah, dari proses penciptaan yang diciptakan oleh Allah khusus untuk galaksi kita, ya, itu kemudian tercipta beberapa galaksi, diantaranya adalah galaksi kita, di mana di dalamnya terdiri atas tata surya, ya. Di situ ada matahari dan planet-planet, ditambah dengan beberapa bulan yang mengitari planet. Kita lihat, ya, yang pertama yang paling dekat kepada matahari ada namanya planet Merkuri, ya, Merkuri. Kemudian setelah itu ada Mars, barulah kemudian bumi kita, Eos, ya, bumi kita. Nah, setelah bumi ada Mars. Nah, kemudian planet yang paling besar ini namanya Jupiter. Kemudian disusul Saturnus, lalu Uranus, Neptunus, dan terakhir, ya, ditemukan adalah Pluto. Katanya sekarang ada lagi planet baru lagi satu yang ditemukan. Nah, inilah hasil dari perpecahan Big Bang itu menurut ahli, ya, dan tentu menurut Al-Quran, karena Al-Quran mengatakan dulu satu kemudian dipisah-pisah. Nah, demikian dan sekalian kuliah kita untuk kesempatan kali ini, ya. Nanti insya Allah kita akan lanjut lagi. Jangan lupa Anda sekalian untuk menulis nama, ya, pada komen, kemudian menuliskan kelas termasuk NIM dan nomor urutnya, dan keterangannya tulis hadir. Sekaligus waktu Ananda mengabsen supaya saya bisa lihat, ya, apakah Ananda tepat waktu atau tidak. Saya kira itu, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi pada kuliah selanjutnya, yaitu kuliah tentang ciptaan Allah di bumi, makhluk Allah di bumi. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathul qarib. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.